Kasus predator anak di panti asuhan di kawasan Tangerang, Banten ini masih diusut. Lalu bagaimana pemulihan psikologi korban? Kita akan bahas bersama kriminolog anak Hanifah Hasna. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Hani. Malam, selamat petang Mas. Mbak Hani, panti asuhan tempat yang seharusnya jadi tempat berlindung bagi anak asuh, tapi ini ada peristiwa yang tentu miris sekali. Bagaimana harus menuntaskan kasus ini agar tidak terjadi, Mbak Hani? Baik, ini kalau kita pakai lagu itu dan terjadi lagi gitu ya, lagi dan korbannya selalu anak-anak. Yang dimana anak-anak ini adalah usia yang rentan sekali untuk menjadi korban dan dia tidak tahu bagaimana cara melapor. Ini yang seharusnya menjadi perhatian dari orang tua. Jadi menitipkan anak ke pesantren itu seharusnya mengetahui bagaimana mekanisme terkait dengan penjemputan atau pertemuan atau komunikasi ketika ada sebuah pesantren atau boarding school atau entah apa namanya sulit untuk menemui anak, sulit untuk berkomunikasi, ini berarti sudah ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kedekatan dengan anak gitu ya, karena hak anak adalah dekat dengan orang tua. Karena ketika tidak boleh berkomunikasi, artinya anak ini ketika terjadi apa-apa orang tua tidak mengetahui. Nah biasanya ini berkedok dengan pemberian ilmu gitu. Ketika dia tidak manut, dia tidak nurut, maka ilmu itu tidak bisa masuk kepada siswa atau santri itu. Dan ini biasanya sudah terjadi turun-temurun sehingga semua anak di tempat itu sudah mengetahui, sama-sama tahu dan merasa bahwa ini adalah salah satu cara hidup di situ dan semua harus menerima. Artinya ada mereka menormalisasi hal ini. Lalu yang seharusnya kita perhatikan lagi adalah ketika mereka menjadi korban, apakah selama ini pengasuh yang lain tidak bisa memahami bagaimana pemahaman para pengurus terkait dengan emosional anak, terkait dengan perilaku anak, apakah ada yang berubah? Berarti ada yang kurang dari apa namanya pengurus yang ada di situ. Ini kalau misalkan korban tadi Anda singgung, menormalisasi ini bagaimana? Pemulihan psikologis korban ini bagaimana nantinya, Mbak Hani? Iya, kalau pemulihan psikologis yang pertama adalah kita melakukan penerimaan terhadap emosionalnya, karena bagaimanapun juga korban ini pasti akan ketakutan. Jadi orang tua, pihak sekitar, mungkin dari kementerian dan semua orang nih, terutama orang-orang yang dekat, ini harus menerima si anak ini secara psikologis, memberi dukungan bahwa dia tidak bersalah, yang bersalah adalah pelaku, gitu ya. Karena mereka akan kehilangan harga diri, mereka akan ketakutan, bahkan mungkin mereka ada rencana untuk bunuh diri karena mereka sangat-sangat malu dengan kondisi yang sudah terjadi. Lalu membawa ke lingkungan yang aman, baik kepada orang tua maupun lingkungan sosial yang sudah ditunjuk oleh lembaga-lembaga sosial atau pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Lalu konseling psikologi atau menghadapkan mereka atau membawa mereka terhadap profesional sehingga kondisi mereka benar-benar tersembuhkan gitu ya. Jadi tidak hanya sembuh secara tidak hanya menjauhkan dari pelaku atau tidak hanya memenjarakan pelaku, tetapi secara psikologis ini berdampak sangat panjang. Mungkin sekarang mereka merasa bahwa ini dirasakan oleh semua temannya, tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun lagi, mungkin ada efek-efek yang kita tidak mengetahui seperti apa. Lalu yang terakhir adalah pemberian rasa percaya diri, karena yang tadi saya sampaikan ketika mereka menjadi korban, pastinya mereka akan mengalami kerusakan emosional gitu ya, permasalahan emosional yang membuat mereka menjadi tidak berdaya, tidak berguna, tidak berharga, apalagi ada stigma dari masyarakat. Mbak Hani, aturan seperti apa yang diperlukan untuk bisa mengawasi sekolah yang memiliki sistem boarding school, menginap, seperti apa agar orang tua juga bisa dapat informasi bagaimana kondisi keluarga mereka di sana? Iya, sebetulnya sudah ada peraturan dari pemerintah ya. Kalau pesantren berarti dari Kementerian Agama, kalau sekolah boarding yang lain berarti dari Kementerian Pendidikan. Apakah itu sudah dilakukan? Lalu ketika sudah berdiri seperti yang tadi disampaikan di berita sebelumnya, apakah ada evaluasi? Apakah ada izin dari masyarakat setempat yang lokasinya sama? Nah, orang tua juga harus mengetahui apakah sekolah yang dipilih atau pesantren yang dipilih ini menggunakan izin yang resmi. Karena kalau tidak resmi sebetulnya merugikan si santri ini atau orang tua. Karena mereka jadi tidak tahu bagaimana mekanisme pelaporan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana selama ini mereka memberikan aturan-aturan kepada orang tua. Jangan-jangan ini hanya pesantren atau Tapi ini tempat-tempat panti yang asuhan, Mbak Hani. turun-temurun. Ini Ya. informasinya panti asuhan, bukan Oh pesantren. sorry, ini panti asuhan. Maaf. Ya. Jadi kalau panti asuhan sama
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa panti asuhan itu bagaimana dengan izinnya. Kalau izinnya tidak sesuai, berarti kan ada kemungkinan-kemungkinan lain. Bisa jadi mereka mengambil donasi dari yang tidak resmi atau mereka tidak bisa bertanggungjawabkan terhadap donatur. Tapi kalau resmi, mereka akan bisa melakukan ini semua. Artinya dari sisi panti asuhan itu dan dari sisi masyarakat itu terjadi keamanan gitu. Jadi Baik. tidak ada pergesekan di masyarakat gitu. Baik, memang ada juga panti asuhan, ada juga yang pesantren juga sama kasus kekerasan seksual yang waktunya berdekatan. Itu yang juga jadi sorotan. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna untuk waktunya di program Kompas Petang sore hari ini.